anak-anak, ketemu lagi dengan Miss kita. Hari ini kita akan mengamati tubuh cumi-cumi. Jangan lupa kalian untuk tetap like dan juga klik tombol subscribe supaya channel YouTube Miss kita selalu berkembang ke depannya, oke? Apakah kalian tahu hewan cumi-cumi? Tahu nggak? Nah, cumi-cumi adalah hewan cephalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di laut. Nama cephalopoda berasal dari bahasa Yunani yang berarti kaki kepala. Hal ini karena kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepala, sehingga seakan-akan hewan ini berjalan dengan kepalanya. Apa sajakah ciri cumi-cumi? Nah, ciri-ciri cumi-cumi itu adalah tubuhnya langsing, pipih, gilik, dan lunak. Mempunyai tulang yang tipis dan bening, tidak punya cangkang luar, kemudian tertutup oleh mantel yang tebal yang diselimuti oleh selaput tipis dan berlendir. Pada bagian bawah mantel terdapat lubang seperti corong yang berguna untuk mengeluarkan air dari ruang mantel. Kemudian cumi-cumi ini bisa berenang menggunakan sistem propulsi jet, yaitu suatu cara menyemburkan air lewat organ yang berupa corong. Nah, kemudian yang terakhir adalah makanan cumi-cumi ini adalah plankton. Kalian tahu plankton kan? Ya, kemudian ada udang yang kecil. Lalu ada fitoplankton, gitu ya. Ada plankton, ada fitoplankton, dan juga ada alga, ya, atau ganggang. Nah, tujuan eksperimen kita kali ini adalah kalian bisa mengidentifikasi bagian tubuh cumi-cumi dengan cara membedahnya, dan kalian bisa menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tubuh cumi-cumi. Bagaimana cara kerjanya? Let's check it out. Nah, alat dan bahan yang harus kalian siapkan yaitu yang pertama, telenan. Kalian bisa menggunakan telenan kayu atau plastik, lalu gunting, pisau ya, opsional ya, dan juga pinset ya, kalau ada boleh pakai pinset. Kemudian sarung tangan, lalu 1 buah baskom jika diperlukan ya, lalu 1 ekor cumi-cumi segar. Nah, kemudian cara kerjanya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu, kemudian kita letakkan 1 ekor cumi-cumi di atas telenan kayu atau telenan plastik ya, dengan posisi membujur. Nah, lalu menggunakan pinset kita akan lihat, nah ini yang kita tunjuk adalah siripnya ya. Jadi sirip dari cumi-cumi ini bentuknya seperti belah ketupat ya, kayak ikan pare ya. Kemudian, nah yang Miss kita tunjuk ini adalah rongga mantel ya. Nah yang panjang ini adalah mantelnya. Terus ini Miss Gita sedang mengambil selaput beningnya ya, selaput tipisnya ya. Selaputnya tipis sekali, jadi bisa diambil menggunakan pinset gitu ya. Nah ini yang menyelimuti mantelnya. Selaputnya ini berwarna dan agak ada motifnya ya. Nah ini mantelnya, jadi mantelnya ini panjang ya, membujur. Nah coba perhatikan, ini adalah bagian kepalanya ya. Kepala ya, yang jadi satu dengan kaki-kakinya ya. Terus ini matanya. Nah mata cumi-cumi ini ada dua buah, berarti ada sepasang, mirip seperti mata manusia. Nah sekarang yang Miss kita buka-buka ini ya, ini namanya lengan. Nah yang panjang, nah yang Miss kita pinset ini namanya tentakel gitu ya. Nah yang ini yang pendek itu sebenarnya lengan, jadi tentakel pendek yang berfungsi sebagai lengannya. Nah di setiap lengan ini ada bintil-bintil. Bintil-bintil ini disebut saker atau penghisap gitu ya. Nah lengan yang pendek ini ada 8 buah. Jadi setiap lengan ya ada bintil-bintilnya, ada sakernya. Nah ini tentakel. Di tentakelnya pun juga terdapat bintil-bintil ya, terdapat saker atau penghisap. Nah sekarang kita akan membuka di balik dari lengan ini ada apa. Ternyata di sini ada mulutnya nanti ya, kita akan lihat. Nah kita hitung ya, jumlah lengan yang pendek itu ada 8 buah.
Sedangkan yang panjang, tentakel yang panjang ada 2 buah ya. Jadi totalnya 10 buah. Nah, kemudian di tengah-tengah ini, ini ada mulutnya. Nah, ini di dalam mulut ya, itu seperti ada gigi begitu ya. Nah, yang ini Miss Gita tunjukkan ini adalah mulutnya. Mulutnya kecil gitu ya, lubangnya kecil tapi otot-ototnya sangat elastis. Nah, di dalam mulut ini nanti akan ada gigi gitu ya. Nah, tentakel ini nanti akan berfungsi sebagai mencapit mangsanya dan dibantu oleh lengan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam mulut ini bener nggak ada giginya. Ternyata di dalam mulut ini ada semacam tulang rawan ya, putih bening ya. Kemudian kita lihat, nah ini yang Miss kita cepit ini yang namanya corong. Nah, disinilah nanti air akan keluar masuk lewat corong ini. Dan juga tinta pada cumi-cumi juga akan keluar melalui corong ini, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membedahnya, kita akan lihat bagian dalam dari cumi-cumi. Ya, kita balik, kemudian kita gunting dari pangkal mantel menuju ujung mantel. Nah, kita buka. Nah, coba perhatikan. Lihat di dalam mantel. Nah, ada cumi-cumi kecil ternyata. Nah, ini. Jadi di dalam mantel ini sudah ada cumi-cumi kecil, anak cumi-cumi. Coba perhatikan nih ya. Ini pas kebetulan Miss Gita dapat anak cumi-cuminya ya. Nah, ini dia. Ya, berarti kira-kira ini cumi-cumi jantan apa betina ya? Ya, betul. Ini cumi-cumi betina ya. Nah, ini bagian-bagian dalam dari cumi-cumi setelah berhasil dibuka mantelnya. Nah, kita bisa melihat bagian dalam dari cumi-cumi ini ya. Nah, sekarang Miss kita ambil yang ini adalah tulang rawan ya, tulang rawan dari cumi-cumi ya, warnanya transparan ya, seperti plastik ya. Coba lihat nih ya, transparan seperti plastik. Ini fungsinya sebagai penopang tubuh cumi-cumi ya, mirip seperti tulang manusia yang berfungsi untuk menopang tubuh. Nah, demikian juga cumi-cumi mempunyai tulang rawan ya, yang tipis dan elastis. Coba lihat, bisa ditekuk ya. Nih seperti ini. Nah, warnanya transparan. Kemudian kita akan lihat, nah ini adalah insangnya ya. Yang Miss kita tunjuk ini adalah insang. Jadi cumi-cumi mempunyai sepasang insang ya, di sisi kanan dan di sisi kiri. Begitu ya. Ada insangnya. Kemudian ada lambungnya ya. Jadi cumi-cumi juga mempunyai organ pencernaan, mempunyai lambung ya, mempunyai lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan. Gitu ya. Jadi ketika makanan masuk sudah melewati esofagus lalu menuju ke lambung dan dicerna di dalamnya. Nah, kita akan buka satu persatu. Nah, yang di sini nanti kita akan melihat yang namanya jantung insang gitu ya. Ada yang namanya jantung insang dan ada jantung sistemik. Lalu ada usus begitu ya. Nih bagian-bagiannya seperti ini. Nah, kira-kira kantong tintanya ada di mana ya? Nah, kita harus buka dulu satu persatu ya. Kita harus buka dulu satu persatu. Seperti ini. Nah, ini yang disebut kantong tinta ya. Tuh, sampai bisa dibuat nulis tintanya ya, masih tertinggal di dalamnya ya. Nah, ini kantong tinta inilah yang menghasilkan pigmen yang berwarna pekat ya, gelap
pekat sekali, hitam pekat. Nah, ini nanti tinta ini yang berfungsi untuk melindungi cumi-cumi dari mara bahaya, terutama dari predator. Nah, tinta ini nanti akan disemprotkan melalui corong, ya, melalui corong yang dekat dengan kepala cumi-cumi. Nah, ini tintanya ya, pekat sekali. Nah, ini corongnya. Jadi nanti tinta cumi-cumi akan disemprotkan melalui corong seperti itu, ya. Nah, ini mantelnya. Mantel ini nanti yang akan berfungsi sebagai pelindung organ-organ dalam dari cumi-cumi, ya. Ini mantel dan kemudian yang ini sirip, ya. Nah, ini siripnya. Nah, ini siripnya, ya, seperti belah ketupat, ya, bentuknya seperti belah ketupat, seperti bentuknya ikan pari, ya. Nah, sirip ini membantu cumi-cumi saat berenang sehingga bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Nah, mantelnya tetap dilindungi oleh selaput lendir yang tipis, ya, seperti ini. Selaputnya tipis tapi bermotif, ya, bagus, ya, unik. Nah, seperti ini. Nah, setelah dibedah, kalian bisa menyebutkan bagian-bagian tubuh dari cumi-cumi. Nah, kita akan tampilkan gambar yang lebih jelas. Nah, ini bagian-bagian tubuh dari cumi-cumi, ya, yang sudah ditunjukkan dengan anak panah berikut ini. Nah, penjelasan bagian-bagian tubuh cumi-cumi dan fungsinya adalah sebagai berikut. Sirip digunakan untuk mengatur keseimbangan cumi-cumi ketika berenang. Kemudian mantel yang berfungsi melindungi organ-organ yang ada di dalamnya seperti lambung, jantung, insang, dan lain-lain. Mantel ini menutupi rongga tubuhnya dari bagian leher sampai bagian belakang dari tubuh cumi-cumi. Kemudian tulang rawan seperti plastik sebagai penopang tubuh serta tempat menempelnya otot dan saraf pada cumi-cumi. Lalu ada kantong tinta, mengandung pigmen pemberi warna biru pekat atau hitam pekat. Kantong tinta ini akan menyimpan tinta yang berfungsi sebagai pelindung diri dari predator serta mengelabuhi mangsanya. Insang sebagai alat respirasi atau pernafasan pada cumi-cumi. Jantung dibagi menjadi dua, yaitu jantung insang dan jantung sistemik. Jantung insang untuk mengatur insang saat proses respirasi. Ada 2 buah loh. Lalu jantung sistemik yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Keren ya, punya 2 jantung loh cumi-cumi. Lalu ada lambung. Lambung berfungsi sebagai organ pencernaan makanan. Corong. Corong ini akan mengeluarkan air dari ruang mantel sekaligus sebagai saluran pengeluaran tinta yang hitam dan pekat itu. Lalu ada mulut. Mulut untuk tempat masuknya makanan sekaligus sebagai organ pencernaan secara mekanik pada tubuh cumi-cumi. Ada mata juga. Terdapat sepasang mata yang menempel di kepala cumi-cumi. Mata ini nampak seperti mata manusia loh, tetapi tidak mempunyai kelopak. Mata cumi-cumi berfungsi sebagai organ penglihatan. Lalu ada lengan. Lengan atau tentakel pendek pada cumi-cumi berjumlah 8 buah, di mana masing-masing lengan terdapat bintil-bintil yang disebut penghisap atau saker. Lengan cumi-cumi berfungsi sebagai alat gerak sekaligus untuk membantu memasukkan makanan ke dalam mulut. Tentakel. Tentakel panjang pada cumi-cumi berjumlah 2 buah yang berfungsi sebagai alat gerak, menangkap mangsa, dan sebagai alat peraba, di mana setiap tentakel juga terdapat alat penghisap dan juga saker. So, cumi-cumi merupakan hewan cephalopoda yang hidup di laut yang tidak bertulang belakang atau yang disebut dengan invertebrata. Nama spesies cumi-cumi adalah Loligo sp. Tubuh cumi-cumi dibedakan menjadi kepala, leher, dan badan, di mana pada bagian kepala terdapat kaki-kaki yang menempel yang disebut dengan tentakel.
Cumi-cumi mempunyai bentuk dan susunan tubuh yang unik loh, di mana salah satu keunikannya adalah dapat mengeluarkan tinta yang dihasilkan dari kantong tinta. Tinta ini dipakai sebagai senjata saat menghadapi predator atau musuh. Nah, thanks for watching kids and God bless you. Bye-bye.